Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amalia Sikin, NRP 201000313. Saya dari jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan 2020. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang materi-materi apa saja yang ada dalam pengantar hukum Indonesia. Semoga kalian suka. Ya, langsung saja pembahasan pertama tentang istilah PHI. Apa itu PHI? PHI adalah kepanjangan kata dari Pengantar Hukum Indonesia. Ada 3 kata dalam istilah ini, yakni pengantar, hukum, dan Indonesia. Kata pengantar mempunyai pengertian sebagai menghantarkan kepada tujuan tertentu, atau dapat pula dimaknai sebagai memperkenalkan, yang di dalam bahasa Belanda disebut inleiding, atau di dalam bahasa Inggris disebut introduction. Sedangkan yang dimaksud dengan kata hukum dan Indonesia adalah hukum Indonesia, yang dimaknai sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, maka istilah pengantar hukum Indonesia dapat dimaknai sebagai memperkenalkan secara umum atau secara garis besar tentang hukum di Indonesia. Sebelum berlakunya kurikulum 1984, materi kuliah pengantar hukum Indonesia atau bisa disebut dengan PHI, disebut dengan Pengantar Tata Hukum Indonesia atau PTHI, dimaksud dengan Tata Hukum Indonesia. Ini adalah tatanan atau susunan atau tertib hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, selanjutnya kita membahas tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia. Menurut Hartono Hadi Suprapto, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Tata Hukum Indonesia, mengatakan bahwa pengantar tata hukum Indonesia sebenarnya dipergunakan untuk mengantarkan setiap orang yang ingin mempelajari aturan-aturan hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Berlaku berarti yang memberikan akibat hukum bagi peristiwa atau perbuatan-perbuatan di dalam masyarakat pada saat ini. Adapun di Indonesia menunjukkan suatu tempat, yaitu di dalam Republik Indonesia atau hukum positif di Indonesia. Dengan mempelajari hukum Indonesia atau hukum positif Indonesia, dapat diketahui perbuatan atau tindakan apa yang memiliki akibat hukum dan perbuatan yang melawan hukum, juga bagaimana kedudukan seseorang dalam masyarakat, apa kewajiban dan wewenangnya menurut hukum Indonesia. Mempelajari hukum Indonesia adalah untuk mengetahui fungsi hukum Indonesia, yaitu ilmu yang mengajarkan dan menanamkan dasar-dasar pengetahuan serta pengertian hukum di Indonesia. Nah, nextnya ke perbedaan PHI dan PIH. Apa itu PHI dan apa itu PIH? PHI itu pengantar hukum Indonesia, sedangkan PIH adalah pengantar ilmu hukum. Di sini sudah sangat jelas perbedaannya. Kalau PHI itu mempelajari hukum yang ada di Indonesia, cakupannya lebih spesifik. Dan kalau PIH itu pengantar ilmu hukum yang mempelajari tentang hukum-hukum yang ada di dunia, cakupannya lebih umum atau universal. Nah, kita masuk ke materi hukum. Apa itu hukum? Secara umum, hukum merupakan suatu sistem norma dan aturan untuk mengatur perilaku manusia. Hukum dapat berupa aturan yang tertulis ataupun tidak tertulis yang bertujuan untuk mengatur masyarakat, mencegah terjadinya kekacauan atau perselisihan, mewujudkan ketertiban dan keadilan. Nah, tadi kan kita sudah membahas pengertian hukum. Adapun pengertian tata hukum, yaitu semua peraturan-peraturan hukum yang diadakan atau diatur oleh negara atau bagian-bagiannya dan berlaku pada waktu itu di seluruh masyarakat dalam negara, atau disebut juga ius constitutum atau disebut juga hukum positif. Nah, tadi kita sudah membahas pengertian hukum, pengertian tata hukum, dan sekarang kita lanjut ke apa itu ius constitutum dan ius constituendum. Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan nama itu. Nah, saya akan mencoba sedikit merangkum tentang ius constitutum dan ius constituendum. Yang ke-1, ius constitutum adalah hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan, atau juga hukum
positif. Sedangkan ius constituendum berarti hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa depan. Pembeda antara ius constitutum dan ius constituendum diletakkan pada faktor waktu, yaitu masa kini dan masa mendatang. Dalam hal ini, hukum diartikan sebagai tata hukum yang diidentikan dengan istilah hukum positif. Kecenderungan pengertian tersebut sangat kuat karena kalangan tertentu berpendapat bahwa setelah diundangkan, maka ius constituendum menjadi ius constitutum. Dengan demikian, ius constitutum kini pada masa lampau merupakan ius constituendum. Apabila ius constitutum kini mempunyai kekuatan hukum, maka ius constituendum merupakan nilai sejarah. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa ius constituendum berubah menjadi ius constitutum dengan cara digantinya suatu undang-undang dengan undang-undang yang baru. Perubahan undang-undang yang ada dengan cara memasukkan unsur-unsur baru, penafsiran peraturan perundang-undangan, dan perkembangan doktrin atau pendapat sarjana hukum terkemuka di bidang teori hukum. Contoh ius constitutum adalah hukum tentang perlindungan keamanan pada konsumen ketika melakukan transaksi jual beli secara online. Sedangkan contoh ius constituendum adalah hukum tentang perlindungan data-data pribadi. Nah, lanjut ke sistem hukum Indonesia. Apa itu sistem hukum Indonesia? Sistem hukum Indonesia adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke jenis dan karakteristik sistem hukum. Karakteristik sistem hukum itu ada 5. 1. Sistem hukum Eropa kontinental atau yang biasa disebut civil law. Ada sistem hukum Anglo-Saxon, ada sistem hukum adat, ada sistem hukum Islam, dan ada sistem hukum kanonik atau gereja. Nah, kita bahas satu-satu. Yang ke-1 adalah sistem hukum Eropa kontinental yang bersifat hukum tertulis atau tiada hukum tanpa undang-undang. Ada 2 jenis, berdasarkan jenisnya unifikasi dan kodifikasi. Unifikasi adalah pemberlakuan hukum secara nasional dan kodifikasi adalah pembukuan. Nah, sistem ini biasa disebut asas legalitas yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 KUHP dan pasal 1 ayat 1 RUU KUHP. Adapun karakteristik sistem hukum Eropa kontinental adalah tertulis dan terkodifikasi, hukum memperoleh kekuatan mengikat, sumber hukum yang digunakan adalah undang-undang. Adanya penggolongan hukum yaitu hukum publik dan hukum private. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem hukum Anglo-Saxon. Berbeda dengan sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum ini bersifat tidak tertulis atau biasa kita sebut sebagai putusan hakim, dan non-unifikasi dan kodifikasi non-kodifikasi, atau yang lebih simpelnya the binding force of precedent atau putusan hakim sebelumnya mengikat hakim-hakim lain dalam perkara yang sama. Contoh hukum yang hidup dalam masyarakat ada dalam pasal 2 ayat 1 RUU KUHP. Karakteristik dalam hukum Anglo-Saxon ini adalah lebih cepat menyesuaikan perkembangan, tidak ada jaminan kepastian hukumnya. Jika hakim diberi kebebasan untuk melakukan penciptaan hukum, dikhawatirkan ada unsur subjektifnya. Dan sistem pelaksanaan peradilan memakai juri, lebih mengutamakan pada masyarakat sebagai unsur sosial yang berdaulat, serta membatasi kekuasaan pemerintah yang dijalankan oleh hakim dan penuntut umum. Nah, kita beralih ke sistem hukum adat. Sistem hukum adat adalah tradisional dan berpangkal dari kehendak nenek moyang. Tolak ukur suatu perbuatan selalu dikembalikan kepada kehendak suci nenek moyang. Jelas ya, sistem hukum adat ini tidak tertulis dan diketuai oleh ketua adat atau suku. Dan ini non kodifikasi dan non unifikasi yang bersifat magis religius, yang artinya percaya terhadap kekuatan gaib yang harus dijaga, dipelihara agar masyarakat tentram.
dan kontan atau konkret, yang artinya secara nyata. Hukum adat ini ada pengakuan adanya masyarakat adat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Sistem hukum adat ini juga mempunyai karakteristik yaitu hukum asli yang muncul bersumber dari kebudayaan atau keragaman suku bangsa Indonesia, lokalistik, dan mengikuti perkembangan masyarakat. Dan yang terakhir adalah sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam bersumber pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran, Sunnah atau Hadis, Ijma, dan Qiyas. Sistem hukum ini tidak tertulis dan ada dua bagian, adalah ada hukum ibadah atau hablum minallah dan ada hukum muamalah atau hablum minanas. Hukum ibadah salah satunya sholat, dan hukum muamalah salah satunya hukum private dan hukum publik. Hukum private itu adalah hukum muamalah dan hukum publik itu adalah hukum jinayat. Adapun karakteristik hukum Islam yaitu absolut atau mutlak, hanya diterapkan bagi orang penganut agama Islam, dan abadi atau kekal atau permanen. Nah, kita masuk ke dalam bab pluralisme hukum. Sebelum kita mendefinisikan tentang pluralisme hukum, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah berlakunya pluralisme hukum. Ada pada pasal 131 dan pasal 163 Indis Stadregeering. Apa itu Indis Stadregeering? Adalah peraturan dasar semacam undang-undang di zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda sebagai pengganti reglemen regering. Peraturan ini terjadi sejak tanggal 23 Juli 1925 berdasarkan STBLD 1925 nomor 415 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1926. Peraturan yang terpenting di dalam Indis Stadregeering ini adalah pasal 163 yang membagi penduduk di Hindia Belanda menjadi 3 golongan penduduk, yaitu penduduk golongan Eropa, penduduk golongan Asia Timur Asing, dan penduduk golongan pribumi atau bumi putra. Pasal 131 Indis Stadregeering ini yang menentukan hukum yang berlaku untuk masing-masing golongan penduduk sebagaimana ditetapkan dalam pasal 163 Indis Stadregeering. Nah, kita masuk ke dalam definisi pluralisme hukum. Pluralisme hukum adalah munculnya suatu ketentuan atau sebuah aturan hukum yang lebih dari satu di dalam kehidupan sosial. Kemunculan dan lahirnya pluralisme hukum ini disebabkan karena faktor historis bangsa Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, dan ras. Nah, kita masuk ke dalam pengertian sumber hukum. Terlebih dahulu, kiranya perlu untuk diungkapkan apa yang dimaksud dengan sumber hukum sebagai pengertian dari sistem hukum. Yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Nah, dengan demikian sumber hukum dapat dilihat dari dua sudut atau segi, yaitu segi material dan segi formil. Kita lanjut ke jenis sumber hukum. Jenis sumber hukum ada dua, yaitu ada material dan formil. Material adalah semua norma, kaidah, atau aturan yang menjadi pedoman manusia dalam bertindak. Sumber hukum material ini adalah Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada formil. Formil adalah hasil penerapan dari sumber hukum material. Penerapan ini dilakukan agar semua objek hukum bisa menaatinya dan hukum bisa berjalan dengan baik. Sumber hukum formal adalah 1. Undang-undang, 2. Kebiasaan, 3. Jurisprudensi, 4. Traktat, dan 5. Doktrin. Selanjutnya ada macam-macam sumber hukum. Yang ke-1, peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang diatur secara tertulis dibuat oleh pihak yang berwenang yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia, tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,
sumber hukum yang bersifat hukum yang paling utama. Yang kedua ada kebiasaan, yaitu perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang karena diyakini sebagai sesuatu yang demikianlah harus dilakukan. Ada yang ketiga yaitu jurisprudensi, adalah hukum yang terbentuk karena putusan hakim yang diikuti secara berulang-ulang dalam kasus yang sama, atau dengan kata lain dapat disebut sebagai keputusan hakim yang terdahulu. Ada yang keempat adalah traktat, yaitu perjanjian antar negara. Ada dua jenis traktat, yaitu traktat bilateral dan traktat multilateral. Traktat bilateral adalah dua negara dan multilateral adalah lebih dari dua negara. Yang terakhir adalah doktrin. Doktrin adalah ajaran atau pendapat para ahli hukum yang terkenal dan dijadikan sebagai rujukan dalam penyelesaian masalah-masalah hukum. Terakhir adalah penggolongan hukum. Penggolongan hukum ada yang berdasarkan isi, bentuk, sifat, tempat berlaku, cara mempertahankan, dan waktu berlaku. Yang berdasarkan isi adalah hukum publik dan hukum privat. Berdasarkan bentuk adalah tertulis dan tidak tertulis. Berdasarkan sifat, memaksa dan mengatur. Berdasarkan tempat berlaku, hukum nasional, hukum internasional, dan hukum agama. Berdasarkan cara mempertahankan ada dua, formil dan material, dan berdasarkan waktu berlaku ada ius constitutum dan ius constituendum. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.